Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa dulu. Al, tolong pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Doa dimulai. Sudah memimpin doa, semoga kita hari ini diberi kesuksesan, kelancaran ya sampai akhirnya. Amin. Sebelum ibu yang melanjutkan pembelajaran pagi ini, ya ibu absen dulu untuk menentukan kehadiran anak-anak ibu. Alif Faisal, Anggraini, Anggraini, ada Emma, Emma, Baby ada, ada. Nur Azimah, beberapa orang yang tidak hadir hari ini izin sakit dan juga keterangan lain itu sejumlah 4 orang. Alif, Reza, kemudian Grafika dan Syafik. Nah, semuanya izin dan keterangan sakit dan juga hal lain. Baiklah ya, untuk hari ini kira-kira anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Siap? Bawa perlengkapan semua? Nah, terima kasih sudah ya bisa hadir tepat pada waktunya. Kemudian ya mungkin yang perlu ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini, kita ya minggu kemarin ya sudah mempelajari tentang sistem pencatatan persediaan barang, yaitu sistem pencatatan persediaan barang. Ada yang masih ingat dengan sistem pencatatan persediaan barang? Ingat, siapa kira-kira yang ingat? Ya, siapa? Ya, Beli, silakan Beli. Yaitu ada 2, sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik atau metode fisik yaitu pencatatan yang dilakukan di akhir periode. Berarti ada sistem Yaitu pencatatan yang dilakukan di akhir periode. Anak ibu ada yang menambah? Selain sistem pencatatan periodik, ada juga sistem pencatatan perpetual, di mana sistem pencatatan perpetual atau metode perpetual yaitu pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus. Terima kasih. Tadi ada sistem periodik dan sistem pencatatan perpetual. Itu
pembelajaran kita minggu kemarin yang lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem perhitungan nilai persediaan. Dan sudah minggu kemarin, hari ini sistem perhitungan nilai persediaan, yaitu ada persediaan yang metode LIFO dan rata-rata berdasarkan sistem periodik. Berarti ada hubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, anak ibu ada yang pernah mendengar tentang perhitungan nilai persediaan? Pernah? Pernah. Kira-kira apa ya sistem perhitungan nilai persediaan? Apa itu sistem perhitungan nilai persediaan yang pernah dengar? Ya, silakan. Ya, silakan anak ibu. Yaitu dengan cara menghitung secara fisik persediaan atau stok barang masih ada di gudang pada periode akhir, atau menentukan nilai barang pada persediaan akhir periode. Ya, nilai persediaan ya pada akhir periode. Kemudian boleh kita untuk menentukan berapa ya, atau mungkin untuk menghitung nilai yang tersedia di gudang yang terakhir. Ada yang mau nambah? Ya, mungkin di materi kita hari ini itu ada yaitu kita mengenal sistem periodik atau fisik sama nanti. Kemudian ada selisih dalam perhitungan persediaan secara fisik. Kemudian penilaian dalam atau penilaian persediaan dengan sistem fisik atau yang lebih ya rinci ya kita bagi kelompok dulu. Apa kita pakai kelompok yang kemarin sudah ada bagi atau kita bentuk sekarang? Kelompok yang kita sudah bagi minggu kemarin. Ada berapa kelompok? 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang mungkin nanti kita setelah ya kita mempelajari, setelah kita bahas, kemudian sudah ibu sebelum ibu tayangkan ya metode atau mungkin si PPT, ya barangkali itu baru kita ya pelajari atau kita diskusikan sesuai dengan apa yang telah ibu kirim di LKPD. Dan nanti perhatikan dulu tayangan slip PPT ibu. Kemudian nanti ada hal yang penting yang perlu yang telah disajikan dicatat, kemudian juga bisa ya dilihat di modul materi yang sudah ibu kirim di rumah belajar kita. Nah, yang kita sebelum ini. Baik ya, untuk lebih jelasnya ibu perhatikan PP media ibu atau PPT ibu. Nah, pelajari hari ini persediaan itu dengan yang mungkin sesuai bidang studi kita, yaitu pengelolaan bisnis retail. Ini yang bisa kita lihat yaitu pengelolaan bisnis retail. Itu sama dengan juga barangkali dengan perusahaan kita tahu yang jual barang tuh. Nah, kemudian yang mungkin di karena ibu bisa lihat, kemudian tujuannya juga ada di sini. Itu ibu minta juga di sini setelah kita mempelajari yaitu sistem pencatatan persediaan, sistem penilaian persediaan. Maka kita mengharap anak ibu di situ bisa melakukan atau menerapkan metode sistem periodik pada usaha retail. Untuk pertama, sudah akan mempelajari nanti. Kemudian kedua, dapat menghitung nilai persediaan dengan metode LIFO dan operate atau rata-rata berdasarkan sistem periodik pada usaha retail. Tadi
penghitungan nilai persediaan, anak didik ibu atau peserta didik ibu, anak ibu tersayang bisa ya menghitung nilai persediaan berdasarkan sistem periodik dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nih, itu nilai persediaan berdasarkan sistem periodik. Terus nilai persediaan di sini ke sistem periodik, tuh, di mana dalam perhitungan atau dalam pencatatannya di situ pembelian di sini dengan mendebit rekening pembelian. Jadi kita catat di sini untuk periode itu akunnya itu atau rekening itu adalah akun pembelian. Kalau pembelian di sini seperti biasa kita ketahui, kalau kita beli cash berarti pembelian bertambah, kas berkurang. Terus andainya di sini pembelian secara kredit, berarti pembelian bertambah, utang bertambah. Bisa seperti itu. Kan itu di dalam sistem kita mungkin mendebit dan mendebit. Jelas? Betul. Itu periode itu yaitu pembelian akunnya yang muncul. Nah, kemudian di sini yang barangkali juga, nah, untuk lebih memahaminya di sini, untuk dalam penghitungan laba rugi, yaitu persediaan atau nilai persediaan awal dan akhir, ya, mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau istilah di sini APP, yang bisa kita pakai rumusannya itu harga pokok sama dengan persediaan awal pembelian bersih. Jadi ada persediaan awal kan, awal periode tanggal 1 misalnya gitu kan, kemudian kita tambah dengan pembelian pada periode yang berjalan. Jadi kita sebut dengan di sini penjualan persediaan awal sama pembelian. Kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir. Jadi setelah beli ada persediaan awal, kita beli mungkin ada penjualan, kemudian mungkin ada pemakaian persediaan barang. Nanti berapa barang yang ada di akhir periode di gudang itu bisa kita berikan harga pokok penjualan. Nah, itu untuk ya perhitungan APP-nya. Yang mengenal metode di sini yang tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember nanti, akhirnya 31 Desember inilah yang akan kita hitung berapa barang yang masih tersedia di gudang, kemudian berapa harga pokok yang tersedia kita kalikan, akhirnya kita dapat berapa HPP-nya untuk yang penilaiannya. Kemudian ya untuk mengenal metode sama tadi. Kemudian penilaian persediaan ya dengan sistem fisik. Nah, untuk penilaian persediaan dengan sistem fisik, kemudian bisa kita gunakan LIFO, terus bisa kita gunakan OPEC, atau metode rata-rata. Nah, untuk suatu perusahaan atau usaha retail, dia mau pakai yang mana? Ya mungkin tergantung ya dari tadi perusahaan tersendiri. Dia tinggal mau pilih FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, untuk perusahaan yang penilaian persediaan barang dengan sistem fisik atau periodik, nah, tadi kita mengenal berapa tadi? Metodenya? 3. Ada yang tahu apa dan 3?
lebih jelasnya kita di situ ya dengan menyajikan beberapa kasus mungkin lebih jelas di situ. Apa itu metode pipo, kemudian apa metode lipo, kemudian apa metode rata-rata. Nah, untuk metode pipo ya penilaiannya di sini mungkin dalam suatu perusahaan itu ada persediaan awal. Ya, kenapa ada persediaan awal di sini? Ini berarti perusahaan ini, usaha retail ini sudah berjalan sebelum masa periode berjalan. Kita ambil contoh tadi misalnya bulan Desember. Nah, untuk 1 Desember metode awal atau persediaan awal kita ambil dari bulan November. Jadi kita masuk ke Desember, nah, terus kita jadikan pada tanggal 1 adalah persediaan awal. Persediaan awal di sini berapa saldo yang bulan November kita masuk sebagai persediaan awal bulan Desember. Kemudian juga ada nanti ya pembelian dalam satu periode mungkin tanggal 2 berapa beli misal gitu, misalnya tanggal 5 berapa kita beli, terus tanggal 10 sampai akhir periode mungkin ada terjadi mutasi pembelian maupun penjualan. Untuk metode pipo yang terlihat di sini di mana persediaan awal atau yang masuk pertama kita pakai, kita gunakan atau kita jual terlebih dahulu. Nah, ada permintaan mau pakai, mau guna, mau jual, ambil persediaan awal dulu. Andainya persediaan awal tidak mencukupi, nanti kita ambil pembelian seterusnya, berikutnya. Andai ada lagi penjualan atau pemakaian, tidak cukup lagi itu kita ambil pembelian pada berikutnya yang kita sediakan. Nanti pada akhir periode berapa sisa persediaannya itu yang mau kita hitung pada sistem perhitungan nilai persediaan metode pipo dengan sistem yang periode. Nah, itu yang pipo. Yang lipo. Kalau yang lipo kebalikan dari lipo. Apa itu kebalikan dari pipo? Yaitu di mana istilah juga sering didengar itu adalah masuk terakhir, keluar pertama. Berarti di sini berasumsi bahwa barang yang terakhir kita beli, misalnya tanggal 1, 5, 10, mungkin 20 atau 25, nanti yang kita pakai dulu, andai terjadi penjualan atau pemakaian persediaan yang kita pakai tanggal 25 dulu yang terakhir masuk pada gudang. Jadi pembelian ya tanggal 25. Nah, misalnya pada tanggal 25 itu ada pembelian penjualan 100. K28 itu ada penjualan misalnya 500. Pada 25 ini ada pembelian kita misalnya 200. Berarti kurang kan? Berarti kita ambil dulu tanggal 25 200. Jadi kita menjual tanggal 28 ini 125 gitu. Berarti 500 ambil 200 dulu tanggal 25. Terus kekurangannya kita ambil yang kita beli misalnya tanggal 20. Yang penting yang kita gunakan mencukupi 500 yang kita jual tanggal 28. Dan cukup tanggal 20 yang kita beli kita ambil misalnya tanggal 15. Berarti yang terakhir masuk
dulu kita pakai dulu. Paham kira-kira? Nanti yang tersedia di sini ya persediaan awal atau yang kita beli dulu. Ya. Kemudian yang untuk penilaian sistem persediaan, ya metode yang ketiga yang bisa kita pakai adalah metode apa? Rata-rata. Nah, untuk rata-rata kita bisa guna ada dua di situ, ada rata-rata sederhana, ada rata-rata ketiga. Nah, yang tadi kalau yang report tadi yang terakhir kita masuk kita jual dulu kan, baru naik lagi naik ke atas lagi sampai kawan, kebalikan dari pilih. Kalau yang rata-rata tadi lagi ada dua, ada rata-rata sederhana, ada rata-rata ketiga. Nah, untuk rata-rata sederhana, nah bagaimana kita menghitungnya di situ? Di mana harga satuan barang yang kita beli atau persediaan awal tadi, misalnya persediaan awal itu ada 100, gitu kan? Kemudian harga per unitnya situ misalnya 2.000. Nah, yang kita ambil di situ harganya yang satuan 2.000. Kemudian mungkin ada lagi kita beli tanggal 5. Kan misalnya 500 unit atau 500 kg tergantung ya yang di perusahaan ya usaha retail tadi, harganya per unitnya di situ misalnya 3.000. Yang kita ambil 3.000. Nah, nanti yang 2.000 kita tambahkan dengan 3.000, mungkin ada pembelian tanggal 15 harganya per satuannya misalnya 4.000, kita tambahkan 4.000. Atau mungkin ada lagi pembelian tanggal 20 harganya mungkin 1.500 kita ambil. Nah, berarti tadi yang harga satuan pertama kita tambahkan dengan harga satuan yang kedua. Tadi misalnya 3.000, mungkin ada lagi harga satuan yang kita beli yang ketiga tanggal 15 misalnya berapa tadi? 1.500. Kemudian ada lagi mungkin pembelian kita yang keempat, transaksi kita yang terjadi, mungkin harganya 2.000 kita tambah. Jadi berapa totalnya? 2.000 tambah 3.000 ditambah 1.500 ditambah berapa? 2.000. Berapa totalnya kira-kira? Nanti kita bagikan dengan berapa kali kita terjadi transaksi. Tadi terjadi transaksi berarti 4 kali kita bagi. Nah, kita bagi 4, nanti kita akan dapat rata-rata sederhana per unitnya sekian. Nah, setelah kita mengetahui persediaan itu atau nilai per unitnya sekian, kita angkat saja di sini misalnya 2.000. Rata-ratanya setelah kita tambah, kita bagi dengan berapa kali transaksi, kita dapat rata-ratanya berapa. Nanti kita kalikan berapa persediaan akhir yang masih ada di gudang. Misalnya kita ambil saja contoh 200 unit barang yang masih tersedia di gudang pada akhir periode, kita anggap saja pada tanggal 31 Desember, berarti misalnya 200 unit. Berarti kita kalikan dengan misalnya rata-rata tadi 2.000. Berapa lagi jumlahnya? Itu harga kok. Yang intinya di sini yang perlu kita ingat bahwa perhitungan nilai persediaan barang itu kita ingin menentukan berapa barang yang masih tersedia di gudang, berapa harga pokoknya di gudang itu, yang ada di gudang. Jadi misalnya barang 200 unit harganya sekian, berarti harga pokoknya sekian yang ada di gudang. Jadi kita ketahui kembali ke situ tadi bahwa yang sistem periode tadi penghitungannya itu pada akhir periode. Bukan kita ikut beli, catat. Ada seperti yang mungkin yang untuk minggu depan kita pelajari ya sistem periode. Ada kartu persediaan, satu persediaan, tidak. Dia cuma catat sebagai buku pembantu, catat penerimaan sekian, persediaan barang pembelian sekian, cash apa itu atau mungkin kas atau utang nanti ya. Cuma dia catat itu. Penghitungannya itu pada akhir periode. Tidak di situ. Hitung fisik dulu berapa barang yang ada di gudang 1, 2, 3 dihitung macam itu. Berarti di gudang tersedia sekian dulu. Paham? Nah, itu
sana. Ada 2 tadi kan? Kemudian yang kedua apa tadi yang rata-rata? Tertimbang. Yang tertimbang di sini, itu tadi yang kita tambah tadi, berarti harga satuannya per unit berapa harganya kan? Nah, tapi kalau yang tertimbang, misalnya kita beli 200, harga satuannya misalnya 2.000, kita kalikan 200, berapa? Misalnya 2.000 rupiah, kita kalikan, itu kan per unitnya 1. Kita beli barang 200, berarti 200 kali 2.000 berapa? 400.000. 2.000 dikali 200, berarti 400.000. Itu mungkin persediaan awal. Nah, terus ada lagi kita pembelian tanggal 5. Tadi misalnya kita ambil contoh tadi transaksi itu 4 kali dalam satu periode. Ada pembelian misalnya tanggal 5. Misalnya tadi kita anggap saja 100 ini. Mungkin harga persatuannya di situ adalah misalnya 3.000. Berarti nanti 100 kita kalikan 3.000. Berapa harganya jadinya? 300.000. Kemudian ya tanggal selanjutnya misalnya tanggal 15, tanggal 20 gitu. Nanti berapa unit, berapa harga yang itu kita kalikan, nanti kita dapat total duit atau uang yang kita gunakan. Nah, kalau yang tertimbang ini, harga itu yang kita hitung, yang sudah kita kali. Berarti tadi 400, 400 kita tambah 300.000, atau pembelian yang ketiga misalnya ada 500, kemudian kita tambah dengan pembelian mungkin keempat misalnya juga mungkin 400. Kita tambah, kita bagikan dengan berapa total jumlah unit yang kita beli. Nanti tidak kira-kira? Nah, yang tadi harga satuannya, kalau ini harga seluruhnya. Nah, nanti kira-kira? Nah, kita tambah, kita bagikan dengan berapa jumlah barang yang kita beli. Nanti kita bagi, kita dapatkan harga per unit sekian. Rata-rata dan sama tuh. Tipe dan rata-rata. Itu sama, itu rata-rata ya. Terus, ya itu rata-rata dia ada ketimbang, ada sederhana. Ya, kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu. Belum kita melanjutkan. Silakan anak ibu Emma. Bagaimana penilaian persediaan barang dengan sistem periodik? Bagaimana perhitungan? Bagaimana penilaian atas sama perhitungan nilai persediaan barang pada sistem periodik? Pada sistem periodik. Kira-kira anak ibu yang bisa yang menanggapi? Pada sistem periodik atau metode fisik, nilai persediaan dihitung setiap akhir periode setelah barang yang ada di gudang diperiksa secara fisik, kemudian dinilai berdasarkan metode yang digunakan. Sistem yang dihitung setiap akhir periode dan juga penghitungannya berdasarkan metode. Kira-kira jelas ya, yang mungkin di sini biar lebih jelas ya, mungkin kita coba bahas sama-sama secara berkelompok yang sudah ibu yang kita bagi kemarin kelompok 4 kelompok. Yang masing-masing kelompok kira-kira bisa dia duduk berhadapan, bisa kan gitu. Yang kelompok yang kemarin sudah kita bagi berhadapan per kelompok itu antara 4 dan 5 orang.
maju ke depan. Satu dulu. Kelompok satu. Ya. Kelompok dua. Setelah kelompoknya maju ke depan. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok salah kasih deh kan? Ya maju dulu. Kelompok empat. Ya. Dengan metri yang sudah kita pelajari, Ibu minta tolong jawab sesuai dengan petunjuk soal yang Ibu berikan. Ya, sebelum kita menyelesaikan diskusi, atau mungkin sebelum kita mulai diskusi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu? Siap, tidak? Siap? Siap, silakan. Bersama dengan, ya silakan. Hasilnya 3.750.000 15. Bisa kira-kira? Udah, ya sudah dijelaskan tadi kan? Sudah? Ya, kalau sudah nanti kita per kelompok presentasi yang masing-masing per kelompok. Bisa maju ketua kelompoknya kayak mewakilinya. Yang satu yang mewakili untuk sebagai untuk presentasinya jawaban yang telah didapat untuk mempresentasikan hasil yang sudah dicari dan jawab tadi soal yang kita diskusikan kelompok.
saling apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mencoba mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang dimana soalnya adalah hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO. Nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik pada metode FIFO yaitu kita ketahui persediaan akhirnya 300 unit. Maka menghitung persediaannya adalah kita kalikan 200 unit dikalikan dengan harga satuan. Misalnya 5.000. Itu dapat hasilnya 1 juta. Terus yang kedua, tanggal 23 Februari dengan 100 unit dikali 5.200. Itu mendapatkan 520. Kita jumlahi dengan mendapatkan hasil 1.580.000. Jadi nilai persediaan akhirnya adalah 1.580.000. Untuk mencari HPP-nya dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi barang tersedia yang dijual itu dengan jumlah 5.250 kita kurangi dengan harga persediaan akhir. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 ada yang mau bertanya, silakan ya kelompok 1. Nah, di sini kan tadi dijelaskan HPP barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Nah, dari mana asalnya barang tersedia untuk dijual? Jumlahnya 5.290.000. Sedangkan di sini tidak dijelaskan adanya 5.290.000. Untuk mendapatkan hasil 5.290.000 kita ambil dari harga per unit dikalikan harga persatuan. Misalnya 200 unit kita kalikan dengan 5.000, kita mendapatkan 1 juta dan seterusnya. Kita jumlahkan hasilnya dan mendapatkan 5.290.000. Ya, Sudah. Dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh kelompok 2. Sudah paham dengan metode apa tadi kelompok 1? Metode FIFO. Ya, karena sudah jelas, sudah bisa diterima oleh kelompok 2, 3, 4. Kita persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan soal diskusi tentang rata-rata tertimbang. Soalnya perusahaan A mencatat persediaan barang dengan metode periodik itu ada data yang diperoleh selama bulan Februari 2020. Persediaan awal 200 unit dikali 5.000 sama dengan 1 juta. 300 unit dikali 5.500 sama dengan 1.650. 400 unit dikali 5.300 sama dengan 2.120. 100 unit dikali 5.200 sama dengan 520. Ditambah sama dengan 5.290. Nilai persediaan akhir sama dengan 300 unit dikali 5.290 per 1000 sama dengan 300 dikali 5.290. HPP barang tersedia dijual dikurang barang persediaan akhir sama dengan 5.290 dikurang 1.587.000 sama dengan 3.703.000. Jadi nilai persediaan akhir adalah 1.587.000
dan HPP-nya adalah 3.703. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 mau menanggapi ya hasil diskusi kelompok 4. Ya kira-kira apa tuh yang mau ditanyakan di situ? Bagaimana cara menghitung nilai persediaan metode LIFO? Timbang. Ya silakan. Bagaimana menghitung harga persediaan dengan metode rata-rata ketimbang? Ya silakan. Itu harga per unit dibagi 1000, dapatlah hasilnya 300 unit. Terus dikali hasil dari per unit dikali persatuan dapat hasil 5.260. Dibagi 1000, dapatlah hasilnya 1.587.000. Sekian. Ya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Cukup? Cukup. Ya silakan kelompok 4 duduk. Baik. Dua ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang soalnya diminta hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan metode LIFO. Jawabannya, diketahui persediaan akhir 300 unit. 100 unit dikali 5.500 sama dengan 550.000. Kita 550.000. HPP-nya harga pokok penjualan, barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual sebanyak 5.290.000 dikurang persediaan akhir 1.550.000. Hasilnya 3.740.000. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Menanggapi atau mau yang perlu ditanyakan ke kelompok? Ke kelompok 2, kira-kira ada yang kurang jelas jawabannya atau bagaimana? Ada kira-kira mau menanggapi? Cukup, berapa jawabannya? Boleh? Silakan ya kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Boleh maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kami. Yaitu yang soalnya menghitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan metode rata-rata sederhana. Sebagaimana kita ketahui, nilai persediaan akhir barang kita yaitu 300 unit dikali dengan 5.000 yaitu nilai persatuan barang, yaitu harga persatuan barang. 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.300 ditambah 5.200 yang mendapat hasilnya 21.000. Itu dibagi dengan 4. Mendapat hasil harga satuan 5.250. Jadi 300 unit dikali 5.250 mendapatkan hasil 1.575. HPP barang tersedia untuk dijual. HPP-nya barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, yaitu 5.290 dikurangi 1.575.000 mendapatkan hasil 3.740.000.
Sekian dari kelompok kami yang mau bertanya. Ada jelas? Jelas dari jawaban kelompok 3? Jelas? Nah, kalau kelompok 3 kembali ke tempat, sebelum jadi akhirnya kita kasih aplaus dulu. Mengikuti pembelajaran kita hari ini sudah berdiskusi tentang perhitungan nilai persediaan metode PIPO rata-rata, itu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Terus kemudian ya karena ya sudah kita bahas secara mendetail tentang sistem periodik penilai persediaan metode PIPO rata-rata, maka kita sampai minta kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari ya pembelajaran kita pagi ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan anak ibu. Menurut sistem periodik atau metode fisik, nilai persediaan barang dagang pada akhir periode dapat dilakukan dengan metode PIPO. Menurut metode PIPO, barang yang lebih dulu masuk atau dibeli dianggap sebagai barang yang lebih dulu keluar atau dijual. Ya. Ada yang anak ibu bisa menambah? Metode LIFO, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang pertama keluar. Metode yang terakhir masuk dianggap sebagai metode yang dianggap sebagai Keluar. ya yang duluan keluar. Itu metode rata-rata. Nah, di dalam metode rata-rata terdapat juga namanya metode rata-rata sederhana. Yaitu dengan cara ini, harga rata-rata persatuan barang terlebih dahulu dihitung dengan cara membagi harga rata-rata setiap transaksi pembelian dengan jumlah barang transaksi pembelian termasuk persediaan awal. Kemudian hasil persediaan barang dikali dengan harga rata-rata persatuan transaksi pembelian dengan sisa barang. Ya, berapa kali jumlah terjadi transaksi? Ketimbang. Dengan metode ini, harga satuan bisa dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan barang yang tersedia. Nilai persediaan akhir periode adalah dengan membagi harga kuantitas dikalikan dengan harga rata-rata persatuan. Ya. Kita bisa lakukan dengan 3 metode PIPO rata-rata, metode PIPO dan rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Yang intinya di sini ingatkan bahwa untuk sistem penilaian berdasarkan periode, nah penghitungannya itu pada akhir periode. Nah, tujuannya ini penggunaannya ini untuk menghitung berapa nilai persediaan akhir di buku. Itu yang sebagai gambaran yang perlu kita pahami dalam pembelajaran kali ini. Ya, yang perlu Ibu ingat lagi, ya nanti ya di samping yang sudah Ibu jelaskan di sini, modul juga sudah Ibu ya kasih, juga siapa yang perlengkapan yang sudah Ibu minta tolong diulang kembali, dibaca kembali, kemudian juga dicatat apa-apa yang penting. Yang gunanya ini untuk bisa lebih memahami. Ya, Ibu rasa itu yang mungkin perlu ya Ibu ingatkan lagi di sini
Ya, Ibu minta anak-anak Ibu tetap semangat mengikuti, mempelajari tentang, karena ya kemarin itu pencatatan ada hubungan dengan ya penilaian persediaan. Nah, persediaan kita ketahui kemarin itu ada pencatatan periodik dan perpetual. Terus penghitungannya kita di sekarang adalah sistem perhitungan periodik. Yang sistem perhitungan nilai persediaan, yang sistem perpetual belum kita bahas sekarang. Nanti pada minggu berikutnya depan, nah kita akan membahas tentang pembelajaran tentang sistem perhitungan nilai persediaan dengan metode FIFO juga, LIFO juga, kemudian rata-rata juga, tetapi berdasarkan sistem perpetual. Itu tadi pencatatan yang terus menang. Ya nanti mungkin kita menggunakan kartu persediaan. Tolong ingat lagi, dibaca lagi. Ya mana yang penting dicatat. Yang tetap Ibu minta ya keseriusan dan kesemangatan kita semua. Nah Ibu, salah satunya kita bisa menentukan nanti berapa nilai akhir persediaan yang ada pada akhir periode atau akhir di suatu tempat kita, misalnya kita di tempat kita praktek itu ada alfa atau ada sini namanya bisnis center kita, misalnya alfa. Nah, nanti kita diminta untuk menghitung berapa persediaan ada di gudang, apalagi di sini untuk persediaan metode ya perhitungan ini yang periodik ini itu yang pelaksananya pada akhir periode. Ya mungkin secara terus menerus kita itu tidak efektif dengan persediaan, karena di situ barangnya mungkin dalam persediaan itu harganya terlalu kecil, misal gitu. Misalnya kami contoh, misalnya barang jajan harganya 500 perak, mungkin harganya mungkin 1000, sedangkan jumlah jajannya itu banyak. Mungkin kita catatkan kartu jajan, catat, mungkin dapatnya, maka kita pakai itu sistem persediaan, perhitungannya lah sistem periodik. Nah, kira-kira bisa. Nanti yang jelas minggu depan kita akan mempelajari tentang perhitungan nilai persediaan berdasarkan ya metode FIFO juga, LIFO dan rata-rata, itu dengan berdasarkan sistem perpetual. Ya Ibu rasa itu saja yang perlu Ibu ya jelaskan hari ini pada pembelajaran kita kali ini. Kemudian sebelum Ibu tutup, ada kira-kira anak Ibu yang mau bertanya dulu? Sudah jelas semua? Sudah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah, terima kasih anak Ibu semua. Ya sebelum Ibu akhiri dan sebelum kita tutup, Ibu minta ya saudara yang mungkin anak Ibu bisa memimpin penutup sebagai ya masa syukur kita sudah beri kesuksesan, kita bisa sampai pada saat ini. Ibu silakan anak Ibu untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bisa berguna untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Ya setelah ini mempelajari tentang belajar ke bidang